Pernah bayangin ondel-ondel naik wahana kora-kora bareng badut? Wah, ternyata bukan cuma seru, tapi juga lucu banget. Bahkan ada kejadian topi badut sampai hampir terbang, karena jeritannya lebih keras dari suara mesin. Gimana kisah lengkapnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, sebelum lanjut, yuk bantu channel ini berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe sekarang juga. Biar kisah-kisah lucu ondel-ondel lainnya makin rame dan seru. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kisah kali ini membawa senyum dan manfaat. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya dengan izinnya kita bisa tertawa bahagia dan berbagi cerita menyenangkan hari ini. Jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar ya. Barangkali dari sholawat itu, Allah beri jalan keluar dari masalah dan berkah yang gak disangka-sangka. Tetap semangat bertakwa, meski kita nonton kisah lucu. Karena takwa itu bukan hanya untuk di masjid, tapi juga saat kita nonton, main, bahkan ketawa pun harus dalam kebaikan. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Nah, artinya bersenang-senang itu boleh, asal tetap dalam batasan yang baik. Sama kayak ondel-ondel kita yang tetap sopan meski naik kora-kora. Oh iya, tulis juga ya, kalian nonton dari mana nih? Jakarta, Surabaya, Makassar, atau luar negeri? Tonton sampai habis ya. Karena di akhir video nanti ada pertanyaan berhadiah. Siapa yang bisa jawab dengan benar di kolom komentar, insya Allah akan dikirim hadiah istimewa. Akan disebutkan di bagian penutup. Sore hari itu, matahari masih menggantung rendah di langit barat, seolah-olah sedang enggan pergi. Sinar jingga keemasan menyinari langit Jakarta dengan lembut, menyusup ke celah-celah bangunan dan pepohonan yang perlahan diselimuti bayangan. Di tengah hiruk-pikuk kampung yang mulai ramai, terdengar suara trompet pasar malam sayup-sayup, tanda bahwa wahana dan tenda hiburan sudah mulai dibuka. Di antara keramaian itu, muncullah dua sosok yang sangat mencolok. Satu tinggi besar dengan wajah topeng khas budaya Betawi, dan satu lagi penuh warna-warni dengan topi raksasa serta hidung bulat merah mencolok. Siapa lagi kalau bukan ondel-ondel Cimug dan sahabat barunya, si Badut Rongrong. Hari itu adalah hari yang sudah mereka rencanakan sejak minggu lalu. Ya, mereka mau seru-seruan bareng di pasar malam. Nggak tanggung-tanggung, rencananya mereka bakal mencoba semua wahana, dari yang ringan sampai yang bisa bikin jantung copot. Tapi yang paling mereka incar, kora-kora. Sebuah kapal bajak laut raksasa yang bisa mengayun ke kiri dan ke kanan, makin lama makin tinggi, sampai seolah-olah terlempar ke langit. Dan konon katanya, siapa yang naik kora-kora dan gak teriak, berarti dia bukan manusia. Nah lo, Cimug yang biasanya tampil kalem dan gagah dalam acara-acara budaya, hari itu tampil beda. Ia mengenakan ikat pinggang warna merah mencolok, dan membawa tas selempang kecil bertuliskan, "Gorengan is life". Di dalam tasnya ada risoles, tahu isi, dan beberapa lembar tiket yang dibeli secara online oleh Badut Rongrong. Wajah topeng kayunya sedikit berkilau terkena pantulan cahaya sore, membuat ekspresinya terlihat antara penasaran dan gugup. Sebaliknya, Badut Rongrong malah terlihat sangat semangat. Ia berjalan dengan langkah ringan, sesekali meniup peluit kecil yang tergantung di lehernya, dan kadang berhenti untuk memberi high five ke anak-anak kecil yang mengenalnya dari video viral TikTok. Saat mereka sampai di lapangan tempat pasar malam digelar, suasananya sudah mulai hidup. Lampu-lampu kelap-kelip tergantung di antara tiang-tiang tenda, mengelilingi wahana-wahana permainan seperti ombak banyu, biang lala mini, komedi putar, dan tentu saja, si kora-kora yang megah berdiri di ujung arena. Suara penjual mainan meniup balon panjang, suara orang tertawa, dan dentuman musik dangdut dari speaker besar menyatu jadi harmoni pasar malam yang khas dan bikin nostalgia. Ketika keduanya mulai berjalan melewati gerbang pasar malam, perhatian langsung tertuju pada mereka. Anak-anak kecil berteriak kegirangan melihat ondel-ondel masuk pasar malam tanpa acara resmi. Itu ondel-ondel beneran ya? Teriak seorang bocah sambil menunjuk Cimug. Yang lain bilang, wah dia bawa gorengan. Lucu banget. Sementara itu, para remaja langsung mengeluarkan HP dan mulai merekam. Dalam hitungan detik, Cimug dan Badut Rongrong sudah dikerubungi, bukan karena serem, tapi karena mereka dianggap super cute.
Cimug hanya bisa melambaikan tangan dan sesekali mengangguk pelan. Dalam hati, dia agak kikuk juga sih. Biasanya dia tampil dengan barongan, musik tanjidor, dan iringan yang formal. Tapi kali ini dia mau menikmati hidup. Mau lepas topeng peran, dan jadi makhluk yang punya perasaan penasaran. Terutama penasaran, naik wahana kora-kora. Sesampainya di depan wahana itu, Cimug dan Badut langsung berhenti. Dari dekat, kora-kora terlihat jauh lebih besar dari yang mereka lihat di poster atau video Instagram. Kapalnya bergoyang pelan, seperti pemanasan sebelum benar-benar terbang. Operatornya berdiri santai, memegang tuas dan ngobrol dengan penjaga tiket. Suara besi yang berderit, serta aroma oli mesin yang samar tercium, membuat suasana jadi campur aduk antara seru dan deg-degan. "Wih, gede banget ya," kata Cimug. Suara beratnya keluar dari balik topeng kayu. "Lu yakin aman, Endut?" Badut rongrong tertawa lepas. "Tenang, gua udah riset. Ini aman, paling teriak doang. Tapi kayaknya si lu bakal nyesel." "Mug, kenapa nyesel?" "Soalnya ini wahana bisa bikin topeng lu copot." Cimug tertegun, lalu sama-sama tertawa. Tawa mereka membaur dengan suara sorak-sorai anak-anak yang menonton mereka. Seorang ibu-ibu lewat sambil bawa kantong plastik isi cilok. Lalu nyeletuk, "Ondel-ondel sekarang modern banget ya, bisa naik wahana. Canggih." Tak lama kemudian, angin sore mulai bertiup lembut. Balon-balon dari pedagang keliling beterbangan ke arah langit jingga. Matahari sudah mulai menyentuh cakrawala, menciptakan gradasi warna oranye keemasan yang indah di langit barat. Suasana ini terasa magis. Pasar malam yang semarak, tawa anak-anak, aroma makanan khas malam hari, dan dua makhluk unik, ondel-ondel dan badut, bersiap memulai petualangan tak terlupakan mereka. Sebelum benar-benar masuk ke antrean, Cimug dan Rongrong berdiri sebentar di depan wahana. Mereka menunjuk ke atas sambil tertawa, seperti dua anak kecil yang baru pertama kali lihat kapal mainan raksasa. "Itu entar kita bakal sampai segitu tinggi, loh," kata Badut sambil mengacungkan jari. Cimug mengangguk sambil pura-pura tenang, "Gua mah gak takut, asal jangan sambil salto aja." Momen itu langsung direkam oleh seorang remaja dengan caption, "Ondel-ondel mau terbang. Bro." Wajah dengan air mata bahagia, wajah dengan air mata bahagia, wajah dengan air mata bahagia kora-kora challenge, dan otomatis jadi viral dalam waktu kurang dari 1 jam. Tapi buat Cimug dan Badut Rongrong, yang mereka pikirkan cuma satu hal. Siap gak siap, mereka harus teriak bareng. Maka berakhirlah bagian pertama dari kisah kocak mereka, di mana semua dimulai dari sebuah senja, setas-tas gorengan, dan rencana untuk naik wahana paling menantang di pasar malam. Tapi kisah mereka baru saja dimulai. Setelah puas memandangi wahana kora-kora dari kejauhan, dengan mata yang bercampur kagum dan dak-dikduk misterius, Cimug dan Badut Rongrong akhirnya memutuskan untuk benar-benar masuk ke antrean. Dan ternyata, antreannya lumayan panjang. Mulai dari anak-anak kecil yang digandeng orang tuanya, remaja ABG yang saling cekikikan sambil pura-pura berani, sampai pasangan muda-mudi yang mencoba pamer keberanian di depan pacar masing-masing. Tapi yang paling mencolok, tentu saja penampilan dua tokoh kita yang seperti keluar dari dunia lain. Ondel-ondel bertubuh besar dengan wajah kayu lebar dan Badut dengan topi yang hampir setinggi ember air galon. Begitu mereka berdiri di antrean, sontak seisi barisan menoleh. Suasana jadi mendadak hening selama 2 detik. Lalu, hahaha, tawa pecah dari segala arah. Bukan karena mengejek, tapi karena kekaguman sekaligus keanehan yang menyenangkan. "Ya ampun, itu ondel-ondel ikut antre, guys!" teriak seorang remaja sambil mengarahkan kameranya ke Cimug. "Lucu banget, fix gua rekam buat TikTok," seru yang lain. Dan tak lama kemudian, suara khas notifikasi video mulai terdengar, cekrek klik klik ting. Menandakan bahwa dalam waktu singkat, Cimug dan Rongrong akan jadi konten trending. Ondel-ondel Cimug sebenarnya agak kikuk. Sebagai makhluk budaya Betawi yang biasanya tampil dalam iringan musik tanjidor dan parade 17-an, ini adalah kali pertama ia berdiri dalam antrean wahana modern yang penuh anak-anak dan badut. Ia harus menunduk sedikit supaya topeng kayunya tidak mengganggu pandangan orang di belakang. Tangannya yang besar memegang tiket dengan hati-hati, seolah sedang memegang sesuatu yang sangat berharga. Di sebelahnya, Badut Rongrong justru bersikap seperti biasa. Ia melambaikan tangan ke kamera, membuat pose lucu, dan, tak lama kemudian,
mengeluarkan topinya. Tapi bukan sekadar membuka topi biasa. Rongrong ingin menghibur semua orang di antrean, terutama anak-anak yang mulai bosan karena menunggu. Dengan gaya seperti pesulap profesional, ia mengangkat topi pelanginya tinggi-tinggi. Semua mata langsung tertuju pada topi tersebut. Ia berdeham kecil, lalu berkata dengan suara bergetar dramatis, "Anak-anak, sekarang kita akan menyaksikan sulap paling dahsyat yang pernah ada di dunia pasar malam, sulap topi sakti." Semua anak-anak langsung loncat kegirangan, "Sulap!" Rongrong mulai memainkan topinya, memutarnya di udara 3 kali, dan memasukkan tangannya ke dalam. Dari ekspresinya, seolah-olah dia sedang mengaduk kuah bakso panas. Tangannya berputar-putar, matanya terbelalak, dan mulutnya komat-kamit seperti sedang baca mantra. Lalu, jeng jeng jeng. Dia mengeluarkan sebatang bunga plastik merah muda yang agak lecek tapi tetap menawan dari dalam topi. "Tada aa!" serunya. Anak-anak langsung tepuk tangan meriah. Bahkan orang dewasa pun ikut tertawa geli. "Wah, gimana caranya bang?" seru bocah yang pakai topi dinas polisi mini. "Rahasia aa," kata badut sambil menyembunyikan topi ke balik punggungnya. Tapi sebelum topinya benar-benar masuk, tiba-tiba muncul satu balon tiup panjang warna biru yang melayang dari dalam. Kok ada lagi?" Semua orang ngakak. Bahkan Cimug, yang dari tadi diam sambil pegang tiket, akhirnya tertawa dan menepuk-nepuk pundak Rongrong. "Aduh Rong, lu serius beli topi dari negeri sulap ya?" kata Cimug dengan suara berat lucunya. "Gua beli di pasar Minggu, tapi katanya impor dari dunia kartun," jawab Rongrong santai. Momen ini jadi candaan seisi antrean. Mereka yang awalnya bosan dan lelah berdiri, sekarang jadi semangat. Bahkan, ada yang ngajak selfie bareng mereka, ada pula yang menawarkan gorengan sebagai bentuk persembahan kepada ondel-ondel lucu yang tidak biasa. Cimug menolak dengan sopan, "Makasih, gua bawa gorengan sendiri, ini isi tas gua risoles sama tahu isi, buat jaga stamina." Sesekali, petugas wahana mengingatkan agar barisan tetap teratur. Tapi petugas itu juga nggak bisa menahan senyum melihat dua tokoh ini. Bahkan ia sempat bisik-bisik ke temannya, "Lu lihat tuh, ondel-ondel naik kora-kora, ini yang paling lucu tahun ini, bro." Sementara itu, lampu-lampu kora-kora mulai menyala satu persatu. Lampu-lampu kecil berwarna merah, biru, dan kuning membentuk garis cahaya yang melingkari badan kapal. Dentuman musik tekno khas wahana mulai terdengar samar. Getaran dari mesin utama pun terasa di lantai kayu tempat mereka mengantre. Suasana makin hidup. Sorak-sorai makin kencang, dan semua orang tahu, satu persatu, mereka akan segera terbang dalam ayunan kapal raksasa. Cimug, yang sedari tadi tampak tenang, perlahan-lahan menunjukkan gelagat gugup. Ia melihat ke atas, ke arah ayunan yang makin tinggi. "Rong, itu tinggi banget loh," katanya pelan. "Kita duduknya jangan depan deh, gua takut nyangkut topeng gua." Badut Rongrong malah tertawa, "Justru kita duduk depan. Biar angin duluan nyium kita, hahaha." "Lu bercanda mulu, gua serius ini. Kalau gua melayang gimana? Ondel-ondel melayang kayak drone, mana pernah terjadi." "Tenang bro, nanti gua pegangin. Lagian, masa ondel-ondel takut angin? Emang lu layangan?" Cimug mendelik, tapi tetap ikut ketawa. Di dalam hati, ia merasa bahwa meskipun ini semua di luar kebiasaannya, ia senang bisa berada di sini. Senang karena bisa bikin orang tertawa. Senang karena hari itu dia bukan sekadar simbol tradisi, tapi juga bagian dari kebahagiaan orang lain. Akhirnya, setelah sekitar 20 menit antre, tibalah giliran mereka. Operator kora-kora membuka gerbang besi kecil, dan barisan mulai bergerak ke arah tangga masuk. Badut Rongrong melompat kecil sambil meneriakkan, "Waktunya terbaang." Sementara Cimug masih mencoba menenangkan napas, "Bismillah, semoga gorengan gua gak keluar lewat hidung." Sebelum naik, Rongrong sempat melambaikan tangan ke anak-anak di barisan belakang, lalu berteriak, "Doain kita gak pingsan ya." Dan dijawab ramai-ramai, "Ya aa." Sungguh antrean wahana yang paling kocak sepanjang sejarah pasar malam itu. Dan mereka belum tahu bahwa petualangan sesungguhnya baru akan dimulai saat kapal mengayun tinggi. Nah, keseruan makin menjadi-jadi ketika ondel-ondel Cimug dan si badut akhirnya duduk berdampingan di kursi paling depan wahana kora-kora. "Wih,
Posisi paling depan itu lo yang biasanya paling menantang. Saat kursi mulai bergerak perlahan, semua penonton di bawah bersorak memberi semangat. Ada yang teriak, "Ayo ondel-ondel, jangan takut." Ada juga yang ngakak karena melihat si badut sibuk menahan topinya yang hampir terbang. Perlahan tapi pasti, kapal kora-kora mengayun lebih tinggi, dan makin tinggi lagi. Suara gemuruh mulai terdengar dari para penumpang yang berteriak campur tawa. Ondel-ondel terlihat seperti antara senang dan kaget. Matanya membelalak, walau wajahnya tetap ekspresi khas ondel-ondel, tapi tangannya tiba-tiba terangkat ke atas mengikuti gerakan kapal, sambil goyang-goyang lucu. Si badut, yang dari awal sudah siap dengan gaya jenakanya, malah makin menjadi-jadi. Dia ikut teriak, tapi sambil ngakak sendiri. "Waduh, ini rambutku bisa terbang beneran," katanya sambil pegangan ke topinya yang warna-warni. Ondel-ondel yang duduk di sebelahnya jadi ikut tertawa. Suaranya kocak banget kayak suara robot dangdut, gabungan suara berat dan nada ketawa khas. Ada momen kocak ketika kapal kora-kora miring ke atas di sisi yang mereka duduki, dan topi si badut beneran terbang ke belakang. Semua orang di bawah langsung bersorak, "Wah, topinya terbang." Untung ada anak kecil yang berdiri dekat pagar langsung menangkap topi itu sambil tertawa-tawa. Si badut kemudian teriak dari atas, "Simpan dulu ya, abis ini om ambil." Penonton makin ngakak. Bahkan ada ibu-ibu yang sampai jongkok saking sakit perutnya menahan tawa. Selama beberapa ayunan, ondel-ondel Cimuk terlihat makin nyaman. Dia mulai terbiasa dengan sensasi naik turun yang cepat, dan mulai ikut gaya badut. Tangannya diangkat, kakinya digoyang, bahkan sempat berdiri sedikit sebelum ditegur petugas lewat pengeras suara, "Tolong duduk ya, kakak ondel-ondel." Semua penonton langsung ketawa lagi. Si badut langsung menepuk bahu ondel-ondel sambil berkata, "Woi, jangan gaya di kapal, nanti kita nyemplung ke pasar malam, tuh." Ondel-ondel langsung duduk lagi, tangannya menutup wajah seolah malu, padahal malah makin bikin orang ketawa. Teriakan dari penumpang lain juga bikin suasana tambah pecah. Apalagi dengan langit jingga sore yang jadi latar belakang keindahan sore hari di pasar malam. Wajah bahagia dan penuh ekspresi kegembiraan dari para pengunjung membuat momen ini benar-benar hidup. Yang lebih lucu lagi, kamera dari pengelola pasar malam sempat menyorot wajah ondel-ondel dan badut dari bawah. Gambar itu langsung ditayangkan di layar LED kecil dekat wahana, dan semua penonton bisa melihat reaksi wajah mereka. Ondel-ondel tampak seperti ketakutan tapi juga senang, sedangkan si badut sudah seperti pelawak profesional. Berpose aneh, menjulurkan lidah, matanya membelalak, dan tangannya membentuk hati. Penonton di bawah langsung heboh. Anak-anak berteriak kegirangan, "Lihat, itu ondel-ondel di TV. Lucu." Bahkan penjual es mambo pun sempat berhenti dagang untuk nonton. Beberapa pedagang asongan sampai rekam pakai ponsel untuk dijadikan status wah. Salah satu captionnya, "Ondel-ondel juga bisa happy hour." Saat ayunan kora-kora sampai pada titik tertinggi, pemandangan sore hari terlihat luar biasa dari atas. Langit mulai berwarna keunguan, dengan sisa cahaya jingga memancar di ujung langit barat. Dari atas, ondel-ondel dan si badut bisa melihat seluruh area pasar malam. Lampu-lampu mulai menyala, suara musik dangdut samar-samar terdengar, dan manusia hilir mudik seperti semut penuh warna. Tapi, saat itu juga kapal mulai turun cepat dan mendadak. Wush! Teriakan membahana. Si badut pegang ondel-ondel sambil menjerit kocak. "Ya Allah, ini rasanya kayak ketiban ember es." Ondel-ondel ikut teriak. Suaranya berat kayak gong dibanting, tapi malah bikin semua orang makin ngakak. Ada satu anak kecil di bawah yang sampai bilang, "Mama, aku mau kayak ondel-ondel naik kora-kora." Mamanya malah jawab, "Nanti kamu gak tidur seminggu saking takutnya." Tepat setelah wahana berhenti sejenak di tengah dan mulai mengayun ke arah sebaliknya, si badut berbisik ke ondel-ondel, "Kalau nanti turun, kita pura-pura pingsan aja ya, biar dramatis." Ondel-ondel manggut-manggut. Tapi waktu kapal bergerak lagi dan makin cepat, rencana itu buyar karena si badut sendiri gak kuat nahan tawa. Dia sampai berpegangan erat ke besi pegangan, mukanya merah padam, dan giginya kelihatan semua saking senyumnya lebar. Ondel-ondel mulai goyang kepala kayak lagi joget, dan dari bawah ada yang teriak, "Mantap ondel-ondel. Goyang terus bro." Semua orang, mulai dari anak kecil, remaja, sampai orang tua, menikmati momen itu dengan penuh tawa dan kehangatan.
Ini bukan sekadar wahana hiburan, tapi momen langka yang menghibur hati semua orang. Nah, begitu kora-kora mulai berjalan lagi untuk sesi putaran berikutnya, ondel-ondel Cimug dan si badut pun turun sambil masih tertawa terbahak-bahak. Kedua makhluk ini, yang satu besar tinggi menjulang khas budaya Betawi, dan satunya lagi warna-warni dengan wajah yang sengaja dibuat jenaka, terlihat sangat puas dengan pengalaman naik wahana ekstrim itu. Tapi yang paling lucu, langkah mereka berdua jadi sedikit oleng. Bukan karena kena angin, tapi karena efek dari sensasi ayunan yang membuat perut berasa ditinggal di atas langit, padahal badan udah turun ke bumi. Si badut sampai pegangin bahu ondel-ondel sambil bilang, "Wah, gue rasa gigi palsu gue hampir terbang barusan." Sementara ondel-ondel cuma geleng-geleng. Matanya masih berbinar-binar dan suaranya masih cekikikan kayak anak kecil dikasih permen gulali. Di belakang mereka, wahana kora-kora masih berayun, dengan jeritan dan tawa para pengunjung yang baru naik. Sorotan lampu warna-warni menyinari badan kapal bajak laut raksasa itu, membuat suasana makin meriah. Di depan wahana, mulai banyak orang yang antri lagi. Tapi justru perhatian banyak orang beralih ke arah ondel-ondel dan si badut. Pasalnya, ekspresi wajah mereka berdua waktu naik tadi benar-benar nggak biasa. Seorang penjual es mambo yang kebetulan lewat sampai menawarkan dagangannya sambil nyeletuk. "Bang, Mbak, ini butuh yang adem-adem nggak?" Wajahnya kayak habis dikerjain setan pasar malam. Mereka bertiga malah ketawa bareng. Si ondel-ondel langsung ambil satu es mambo rasa jeruk dan duduk di bangku kayu, sambil berusaha menormalkan napas yang sempat tercekat karena kegirangan. Lucunya lagi, anak-anak kecil yang dari tadi ngikutin ondel-ondel langsung menyerbu. Mereka mengerubungi ondel-ondel, minta foto satu persatu. Ada yang narik baju ondel-ondel sambil bilang, "Bang, senyum dong." Padahal, wajah ondel-ondel emang dari sononya senyum terus. Tapi namanya anak-anak, polos dan lucu. Badut pun gak mau kalah. Dia langsung ambil tas kecil dari pinggangnya dan ngeluarin balon panjang-panjang warna-warni. Dalam sekejap, dia tiup dan pelintir jadi bentuk jerapah, pedang, sampai bunga. Anak-anak langsung bersorak senang. Satu anak kecil bahkan bilang, "Om Badut, itu topinya tadi hampir terbang loh." Si badut cengengesan, "Iya, makanya gue nanti mau naik kora-kora sambil pakai lem." Satu pasar malam pun geger ketawa mendengar candaan itu. Bahkan ondel-ondel juga ikut tepuk tangan. Walaupun tangannya agak kaku karena bentuknya dari kerangka bambu. Saking serunya suasana itu, beberapa pengunjung dewasa juga ikut nimbrung. Ada ibu-ibu yang sedang gendong anaknya ikutan foto bareng. Bahkan bapak-bapak yang tadinya sibuk jaga parkir motor pun datang mendekat sambil nyengir. Momen itu seolah jadi atraksi baru, lebih seru dari wahana yang ada. Bahkan, salah satu panitia pasar malam sempat nyeletuk, kayaknya nih ondel-ondel dan badut cocok dibayar jadi penghibur tetap pasar malam. Mereka berdua hanya saling pandang dan cekikikan. Merasa bangga tapi juga geli karena kehebohan yang tak mereka rencanakan. Apalagi ketika tiba-tiba terdengar suara rekaman mikrofon dari pengeras suara, wahana kora-kora akan istirahat sebentar. Terima kasih kepada penumpang tadi yang sudah membuat kami ikut menjerit meski cuma dari bawah. Semua orang langsung menunjuk ke arah ondel-ondel dan badut. Si badut malah pura-pura malu dan nutup wajahnya dengan balon. Sementara ondel-ondel merentangkan tangan lebarnya kayak lagi bilang, "Heh, itu tadi saya." Tapi suasana nggak berhenti sampai di situ. Salah satu penjual minuman es kelapa muda lewat dan mengenali badut. "Wah, ini Om Badut yang waktu tahun lalu main sulap di acara 17-an. Ya?" katanya. Si badut cuma nyengir sambil angguk-angguk. "Nah, berarti bener dong. Boleh minta sulap lagi?" tanya anak dari si penjual. Si badut pun langsung berdiri dan kembali beraksi. Kali ini dia pakai sapu tangan warna merah. Lalu tiba-tiba berubah jadi kelinci kecil dari boneka. Anak-anak kembali teriak kegirangan. Ondel-ondel pun jadi ikutan tampil. Dia berdiri lalu goyang-goyang badannya seperti sedang menari. Tapi karena terlalu semangat, topi ondel-ondel copot dan menimpa kepala badut. Semua orang kembali tertawa. Apalagi si badut langsung jatuh pura-pura pingsan, lalu bangun lagi sambil bilang, "Topi ondel-ondel tuh keras banget, kayak wajan buat martabak." Keseruan sore itu makin bertambah saat ada kru dokumentasi pasar malam yang merekam kejadian itu dengan kamera. Mereka bilang ingin unggah ke media sosial sebagai konten lucu khas pasar malam sore hari. Ondel-ondel dan badut langsung berdiri berdampingan dan berpose.
Keduanya tersenyum ke kamera sambil memegang balon dan es mambo. Di belakang mereka, suasana pasar malam terlihat ramai, lampu-lampu mulai menyala lebih terang, dan suara musik dangdut sayup-sayup mulai terdengar. Seolah kisah lucu mereka di wahana tadi, menjadi cerita yang akan terus dikenang oleh para pengunjung malam itu. Bahkan ada ibu-ibu yang sambil gendong anaknya bilang, "Nih, inget ya, nak, nanti kalau udah gede jangan takut naik kora-kora, lihat tuh Bang Ondel aja bisa." Ondel-ondel pun melambaikan tangan dengan gayanya yang khas, sambil sesekali mengangguk seperti memberi semangat. Setelah puas mengelilingi pasar malam, ondel-ondel Cimug dan si Badut akhirnya tiba di sebuah taman kecil di pinggiran area wahana. Udara malam yang mulai sejuk disertai angin semilir membuat suasana terasa begitu damai. Langit sudah berubah menjadi ungu tua, dihiasi bintang-bintang kecil yang mulai bermunculan satu persatu. Lampu-lampu kelap-kelip dari berbagai wahana masih menyala gemerlap, menciptakan cahaya warna-warni yang memantul di wajah-wajah pengunjung. Di bangku taman yang terbuat dari kayu dan besi itu, Cimug dan Badut duduk berdampingan, menikmati waktu istirahat mereka setelah seharian bermain dan tertawa. Mereka tampak santai, tidak lagi terburu-buru, tidak lagi ingin mencoba wahana, hanya duduk diam sambil menatap langit dan suasana sekitar. Di tangan ondel-ondel Cimug, ada sebungkus kentang goreng panas yang masih mengepul, dibagikan dari satu warung jajanan kaki lima di sudut taman. Di tangan lainnya, dia memegang es krim coklat yang mulai meleleh karena hawa panas tubuhnya sendiri. Si Badut, yang wajahnya sudah agak lelah namun tetap ceria, menikmati es mambo rasa stroberi sambil mengayun-ayunkan kakinya kecil-kecil di ujung bangku. Mereka sesekali saling tertawa pelan, sambil membicarakan ulang ekspresi wajah masing-masing ketika kora-kora naik ke puncak lalu turun secara tiba-tiba. "Mokah, mukah kamu waktu itu kayak lempeng daun pisang kena angin ribut," kata si Badut sambil terpingkal-pingkal. Cimug cuma geleng-geleng sambil berkata, "Tapi topi kamu sampai copot loh. Untung gak terbang ke langit." Dan mereka tertawa lagi, keras namun tanpa ganggu pengunjung lain. Di belakang mereka, seorang pemilik warung balon sedang mengikat karangan balon yang besar dan mencolok. Di tengahnya, tertulis dengan huruf besar dari balon foil, "Sore seru bersama teman baru." Tulisan itu tampak menyala karena lampu LED kecil-kecil di dalam balon menyala bergantian. Karangan balon itu memang sengaja dipesan pemilik wahana untuk memperingati momen manis hari itu. Karena ternyata banyak pengunjung yang senang sekali melihat duet lucu antara ondel-ondel dan Badut yang tidak biasa. Mereka jadi simbol baru dari keceriaan di pasar malam tersebut. Bahkan ada ide dari pengelola wahana untuk menjadikan mereka ikon pasar malam di minggu-minggu mendatang. Anak-anak yang lewat masih terus memanggil nama mereka sambil melambaikan tangan. Beberapa bahkan masih minta foto dan tanda tangan, yang ditandatangani oleh si Badut, tentu saja, karena Cimug hanya bisa menggambar wajah tersenyum. Tiba-tiba, suara musik dangdut dari panggung hiburan kecil terdengar menggema dari kejauhan. Lagu-lagu jadul yang semangat bergoyang mengalun dan menarik perhatian orang-orang untuk mendekat. Cimug dan Badut sempat saling melirik dan tertawa. "Waktunya goyang?" tanya si Badut sambil berdiri dan mulai menggoyangkan bahunya. Tapi Cimug hanya tertawa kecil dan mengangkat kedua tangannya sambil menggeleng. Sudah cukup baginya untuk hari ini. Petualangan yang panjang, lucu, dan penuh kejutan sudah membuat hari mereka benar-benar istimewa. Mereka memutuskan untuk mengakhiri malam itu dengan tenang, sambil menyantap sisa cemilan dan menikmati suasana. Di langit, satu bintang jatuh melintas pelan, disaksikan oleh keduanya dalam diam yang khusyuk. Sebuah malam sempurna, bukan karena wahana, bukan karena lampu warna-warni, tapi karena persahabatan yang tulus dan sederhana antara dua makhluk yang sangat berbeda. Seorang badut manusia dan satu boneka raksasa khas Betawi. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, kisah lucu kita hari ini sudah selesai. Semoga kalian semua terhibur dan bisa mengambil banyak hikmah dari perjalanan Cimug dan si Badut di pasar malam tadi. Jangan lupa untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang mulia, karena dengan sholawat insya Allah hidup kita akan diberkahi dan dijaga dari keburukan. Mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah, menjaga hati kita dari iri dengki, menjaga lisan dari gibah dan fitnah, serta terus berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2, "Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan."
Kisah ini mengajarkan bahwa perbedaan bukan halangan untuk bersahabat, bahkan bisa jadi sumber keceriaan dan inspirasi. Jangan lupa tulis juga dari mana asal kalian di kolom komentar ya. Karena admin mau tahu nih, kisah Cimug ini ditonton dari daerah mana aja di Indonesia dan luar negeri. Dan yang paling penting, tonton sampai habis karena ada satu pertanyaan di deskripsi video ini. Bagi yang jawab dengan benar di kolom komentar, insya Allah akan kami doakan secara khusus. Tasbih doa agar dapat rizki yang luas dan berkah. Kabah doa agar bisa naik haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi Muhammad setiap tahun. Bintang bersinar dan untuk yang belum tepat menjawab, insya Allah tetap kami doakan agar selalu diberi kesehatan, kesabaran, dan kelapangan hati. Yuk, tulis jawabanmu di komentar ya. Jangan lupa juga tulis request judul cerita lucu dan gokil, apalagi nih tentang petualangan ondel-ondel Cimug. Insya Allah akan kami buatkan episode-episodenya khusus buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wajah memeluk lawan.